Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir kita masuk surat At-Takatsur. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر. Telah melalaikan kamu berbanyak-banyak. Apa yang dimaksud dengan berbanyak-banyak di sini? Yang dimaksud dengan berbanyak-banyak di sini dalam segala hal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di mana at-takatsur, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu at-takatsur, itu berbanyak-banyak. Itu maksudnya berbangga dengan banyaknya sesuatu. Berbanyak-banyak dengan dunia, dengan harta, dengan anak. Bahkan masuk di dalam ayat ini juga orang-orang yang berbangga dengan banyaknya ilmu, banyaknya amal, banyaknya hafalan riwayat. Kenapa demikian? Karena ya akhi, berbangga dengan banyaknya sesuatu itu tercela. Allah mengatakan alhaakumut takatsur, ya telah melalaikan kamu at-takatsur, itu berbanyak-banyak dengan sesuatu, itu berbangga-bangga dengannya. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syagalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirati wa ibtighaiha. Cinta dunia, kenikmatannya, gemerlapnya telah menyibukkan kalian dari mencari kehidupan akhirat. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut, dan itu terus-menerus menimpa kamu sampai akhirnya datang kematian. Wa zurtumul maqabir, dan kalian pun berkunjung ke kuburan. Ikhwatal Islam, azakumullah, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari berkata kepada kami Abul Walid, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Salamah dari Thabit, dari Anas bin Malik, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, kunna nara hadza minal Qur'an, kami dahulu memandang ini termasuk Al-Qur'an, sampai firman Allah, alhaakumut takatsur. Apa itu? Yaitu law kana libni adam wadin min dhahab la ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'u fahu illa turab. Kalaulah anak Adam memiliki satu lembah emas, dia akan mengharapkan emas, ya lembah emas yang kedua, dan tidak ada yang bisa menutup atau menyumpal mulutnya kecuali tanah.
Imam Ahmad juga meriwayatkan, dia berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah. Aku mendengar Qatadah ya bercerita dari Mutarrif, yaitu Ibnu Abdullah bin Syikhir dari ayahnya. Bahwa ia berkata, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampai kepada Rasulullah SAW bahwa yaqul. Sementara beliau membacakan ayat ini, alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian berbanyak-banyak. Berkata Ibnu Adam, mali mali. Ibnu Adam berkata, hartaku, hartaku. Wahallaka min malika illa ma akalta fa afnait. Bukankah hakikat hartamu adalah yang telah kamu makan, aw labista fa ablait, atau yang telah kamu pakai sehingga usang, aw tasaddaqta fa amdait, atau kamu telah sedekahkan kepada manusia. Ya, maksudnya kata Rasulullah, manusia itu selalu mencari harta dan harta. Padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya dia itu yang seperti apa? Yang sudah dimakan, yang sudah dipakai, yang sudah disedekahkan, itulah harta dia. Adapun yang belum dimakan, belum dipakai, belum disedekahkan, belum tentu jadi harta dia. Mungkin itu milik ahli waris, atau mungkin milik perampok, pencuri, dan yang lainnya. Ya, berarti itu belum menjadi harta dia. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kamu berbangga-bangga dengan banyaknya sesuatu. Akhul Islam, banyaknya harta tidak tercela apabila harta tersebut tidak melalaikan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Siapa 4 orang itu? Yang pertama, rajulun ruziqa malan wa ilma. Yang pertama, seorang yang diberikan rezeki oleh Allah harta dan ilmu. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, dengan hartanya ia bersedekah dan berinfak serta menyambung silaturahimnya. Maka kata Rasulullah, fahuwa bi afdalil manazil, maka dia orang yang paling tinggi derajatnya. Siapa itu? Yang diberikan oleh Allah apa? Harta dan ilmu. Namun banyaknya harta tidak membuat dia lalai. Banyaknya harta menjadikan dia semakin berinfak, menjadikan dia semakin membantu fakir miskin, menjadikan dia berusaha untuk memperhatikan hak-hak daripada hartanya tersebut. Iya. Yang tercela adalah ketika berbanyak-banyak itu membuat kita ujub, akhi. Banyaknya harta, akhirnya hati kita merasa bangga diri. Banyaknya ilmu, akhirnya kita bangga dengan keilmuan kita. Banyaknya hafal riwayat menyebabkan kita akhirnya bangga diri, ujub. Banyaknya amalan saleh membuat kita akhirnya bangga diri. Kita merasa diri kita lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena kita merasa banyak amalannya. Ya, salat tahajud, sedekah, salat sunnah, dan yang lainnya. Maka semua itu tercela, akhi. Apabila banyaknya sesuatu itu melalaikan kita dari tujuan sebenarnya, hakikatnya. Ya, di mana hakikat daripada harta tujuannya untuk apa? Berinfak, dikeluarkan sedekahnya dan infaknya. Tapi ketika kita dengan harta itu malah menjadi semakin pelit bin koret alias medit, berarti harta itu telah melalaikan kita. Ya. Maka ya akhul Islam, Allah mengatakan dan mengingatkan di sini, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbanyak-banyak dengan sesuatu, dengan harta dan yang lainnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian zurtum, zurtum dari kata zara ya zuru, ziarah, artinya berkunjung. Dan perlu diketahui, akhi, yang namanya ziarah itu biasanya nggak lama, namanya juga ziarah. Kalau misalnya antum datang ke rumah teman antum, ngapain? Berarti mau ziarah.
Ziarah itu dari kata zaro ya zuru, artinya berkunjung begitu kan. Tapi tidak akan lama, paling sejam 2 jam, ya paling lama 3 hari selesai pulang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtumul maqabir. Itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa kehidupan kita di alam kubur pun tidak akan lama. Fase kita di dunia tidak lama. Kehidupan kita dalam alam kubur pun sementara. Yang kekal itu nanti di surga atau di neraka. Maka Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berkunjung kepada kuburan. Iya. Banyak di antara kita, akhi, yang dia pikirkan adalah dunia, harta dan harta. Sementara dia seringkali lupa akan kematian yang selalu mengintai dia. Banyak orang ketika ia pergi ke sana untuk mencari harta, di tengah jalan meninggal dunia. Ketika seseorang disibukkan mencari harta, ternyata apa yang terjadi, ajal keburu menjemput dia. Maka di sini Allah mengingatkan kepada kita. Ya, seakan-akan Allah mengatakan berbanyak-banyaknya kalian dengan harta, dengan ilmu, dengan amal, dengan kehidupan dunia, jangan sampai kalian melalaikan itu semua dari mengingat kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat apa? Yang akan bisa merusak kematian. Apa merusak kelezatan, apa itu kematian, kata Rasulullah SAW. Maka ya akhi, a'azakumullah, mengingat kematian adalah obat hati. Seseorang semakin banyak mengingat kematian, berarti dia semakin cerdas. Makanya kata Rasulullah, aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas adalah siapa? Yang paling banyak mengingat kematian. Ya, sebab ketika kita ingat kematian, ya Allah, hari ini kita melihat si fulan meninggal dunia, dibawa ke kuburan, kemudian dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam yang lahat. Hari ini dia meninggal, mungkin besok entah lusa aku akan menyusul. Hari ini dikatakan fulan bin fulan meninggal dunia, mungkin besok akan dikatakan saya meninggal dunia. Karena kehidupan dunia tidak akan lama. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, akan meninggal dunia, dan mereka pun manusia semua akan meninggal dunia. Tapi ya akhi, ya seringkali kita ini dijadikan lalai dari kematian itu. Iya. Kenapa demikian? Karena terlalu panjangnya angan-angan kita dalam kehidupan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Ibnu Katsir, aysirtum ilaiha wa dufintum fiha. Artinya sampai kalian dikuburkan di dalam perkuburan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW menjenguk seorang Arab Badui yang sedang sakit. Lalu Rasulullah bersabda, la ba'sa tahur insyaallah. Rupanya orang Arab Badui ini berkata, tahur bal hiya human tafur. Bagaimana tahur, hai Rasulullah? Sementara ini panasnya sangat panas. Ala syaikhin kabirin tuziruhul kubur. Sementara aku sudah tua renta, tampaknya akan segera masuk kuburan. Apa kata Rasulullah? Na'am idzan, kalau begitu iya. Artinya didoain sama Rasulullah tahur, insyaallah enggak mau. Iya, malah dia berkata apa? Bagaimana tahur, hai Rasulullah? Ini panasnya aja udah panas banget, sementara saya sudah tua, mungkin sebentar lagi masuk kuburan. Tapi apa kata Rasulullah? Iya, insyaallah. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan banyaknya sesuatu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian pun singgah di kuburan. Artinya kalian dikuburkan di dalam perkuburan.
Lalu Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun. Tidak, sekali-kali tidak. Kalian pasti akan mengetahuinya. Artinya bahwa kalian memang betul-betul bakalan mati. Dan di alam kubur itu kalian akan merasakan adab atau kenikmatan. Iya. Banyak orang, Pak, ketika dia masih hidup di dunia tidak percaya adanya adab kubur. Tapi kelak setelah dia meninggal dunia, dia akan melihat dengan mata kepalanya akan adanya apa? Ya, adab kubur dan kenikmatannya. Akan adanya api neraka. Makanya Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Ya, kalian akan tahu itu. Kemudian Allah mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahuinya dengan ilmu yakin. Ya, dengan ilmu yang sangat yakin, karena kalian akan merasakannya dan melihatnya sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan la tarawunnal jahim. Kalian akan benar-benar melihat neraka jahanam. Ini bukan bohong, bukan dongeng. Neraka jahanam yang kita dengar dalam Al-Quran bukan dongeng, Pak. Benar. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kerasnya neraka jahanam, penduduk neraka jahanam itu dijadikan badannya besar, sampai-sampai giginya saja sebesar gunung-gunung Uhud, kata Rasulullah. Ya. Panasnya disebutkan dalam hadis bahwa panasnya neraka jahanam itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bagaimana mengerikannya neraka jahanam, ya akhul Islam, azakumullah. Iya. Allah Ta'ala menyebutkan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka telah terkelupas, kami gantikan lagi dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, supaya mereka benar-benar merasakannya kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan juga la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak mati. Na'udzubillah, ya kita berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Allah mengatakan la tarawunnal jahim. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam. Artinya itu bukan hanya sebatas omong kosong, itu benar adanya. Makanya kita hidup di dunia, akhi, yakini akan adanya neraka jahanam. Ya. Kemudian larilah sejauh-jauhnya dari neraka jahanam. Dengan cara apa? Menaati Allah. Demikian pula menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam itu 'ainal yaqin, dengan sangat yakin sekali. Dengan sangat yakin, ya akhi, azakumullah. Iya. Kemudian Allah mengatakan thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Kata Imam Ibn Katsir, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'an syukri ma an'ama Allahu bihi 'alaikum minas sihhati wal amni war rizqi wa ghairi dzalika." Artinya kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang syukur kalian terhadap apa yang Allah berikan nikmat atas kalian, berupa kesehatan, berupa keamanan, berupa rezeki dan yang lainnya. Ya, ma idza qabaltum bihi ni'amahu min syukrihi wa ibadatihi. Apakah kalian menjadikan nikmat-nikmat tersebut disyukuri atau tidak? Setiap nikmat Allah itu, ya akhi, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ibnu Abi Hatim berkata hadatsana Abu Zur'ah, ia berkata hadatsana Zakaria bin Yahya al-Khazzaz al-Muqri. Qala hadatsana Abdullah bin Isa Abu Khalid al-Khazzaz. Qala hadatsana Yunus bin Ubaid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.
bahwa ia mendengar Umar bin Khattab berkata, kharaja Rasulullah SAW inda dhahirah. Rasulullah SAW pernah keluar di waktu zuhur. Fawajada Abu Bakrin fil masjid. Ternyata Rasulullah menemukan Abu Bakar berada di masjid. Faqala ma akhrajaka hadhihi sa'ah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang membuat kamu keluar di waktu seperti ini? Kata Abu Bakar, akhrajani alladhi akhrajaka ya Rasulullah. Yang membuat aku keluar adalah yang membuat engkau keluar, ya Rasulullah. Maksudnya lapar. Kalau wajah Umar ibn Khattab faqala ma akhrajaka biha ya ibn al-Khattab. Lalu datanglah Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang membuat kamu keluar ibn Khattab? Kata Umar, akhrajani alladhi akhrajakuma. Yang membuat aku keluar adalah yang membuat kalian berdua keluar, itu lapar. Faqa'ada Umar. Lalu Umar pun duduk. Wa aqbala Rasulullah SAW yuhaddithuhuma. Kemudian Rasulullah SAW bercerita kepada keduanya. Tsumma qala hal bikuma min quwwah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian masih kuat? Tantaliqani ila hadzan nakhl fatusibani ta'aman wa syaraban wa dhilla. Itu kamu pergi ke kebun kurma sana, lalu kalian pun bisa mendapatkan makanan, minuman, demikian pula tempat berteduh. Maka kami pun berkata, iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, muru bina ila manzil ibn Tayhan Abil Haytham al-Ansari. Ayo kita pergi ke rumahnya Abu Tayhan Abul Haytham al-Ansari. Fataqaddama Rasulullah SAW baina aydina fasallama wasta'dhan 3 marrat. Lalu Rasulullah SAW pun pergilah bersama Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau pun mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk 3 kali. Sementara Ummul Haytham berada di belakang pintu mendengar ucapan Rasulullah. Turidu an yazidah Rasulullah SAW minas salam. Dibiarkannya Rasulullah mengulangi salamnya karena Ummul Haytham ingin diucapkan salam sebanyak-banyaknya oleh Rasulullah. Falamma arada an yansarif kharajat Ummul Haytham tas'a khalfahum. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar hendak pulang, Ummul Haytham pun kemudian keluar dan berkata, ya Rasulullah, qad wallah sami'tu taslimak. Wahai Rasulullah, aku mendengar ucapan salamu tadi. Walakin aradtu an tazidana min salamik. Akan tetapi aku ingin engkau menambah sebanyak-banyaknya salamu kepada kami. Faqala laha Rasulullah SAW khairan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, khair insyaallah. Thumma qala, aina Abul Haytham? Kemana Abul Haytham? La arah, aku tidak melihatnya. Kata istrinya, ya Rasulullah, huwa qarib, dhahaba yasta'dzibul ma'. Dia dekat di sini. Dia pergi untuk mengambil air. Udkhulu fa innahu ya'ti as-sa'a insyaallah. Fabasatat bisatan tahta syajarah. Masuklah kalian karena ia akan datang sebentar lagi insyaallah. Lalu kemudian Ummul Haytham pun menggelar tikar di bawah pohon. Faja'a Abul Haytham fafariha bihim wa qurrat aynahu bihim. Datanglah Abul Haytham dan dia sangat bahagia sekali karena tamunya sekarang ini luar biasa. Siapa itu? Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Fasa'ida ala nakhlatin fasara ma lahum a'daqan. Segera ia pun naik ke pohon kurma dan mengambil kurma-kurma yang masih basah. Faqala lahu Rasulullah SAW, hasbuka ya Abul Haytham. Lalu Rasulullah SAW bersabda, cukup wahai Abul Haytham. Qala ya Rasulullah, ta'kuluna min busrihi wa min rutabihi. Ya, makanlah hai Rasulullah dari busar dan rutubnya. Thumma atahum bima'in fasharibu alaih. Kemudian ia pun membawakan minuman dan mereka pun minum darinya. Faqala Rasulullah SAW, setelah mereka kenyang semua, maka Rasulullah SAW bersabda, hadza minan na'im alladzi tus'aluna anhu. Ini termasuk kenikmatan yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya akhi, setiap kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah. Antum makan, ditanya oleh Allah itu makanan dari mana?
halal apa haram. Kemudian itu makanan digunakan untuk apa. Makanya setiap harta itu akan ditanya oleh Allah dua. Kata Rasulullah, tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Senantiasa anak Adam berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Apa itu? Yang pertama tentang umurnya, buat apa dia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Tentang ilmunya, apa yang ia amalkan. Dan tentang hartanya, dari mana ia ambil dan untuk apa dia gunakan. Akhi, setiap pakaian kita, coba kita buka lemari pakaian kita yang ada di rumah. Lihatlah pakaian-pakaian kita yang tergantung itu. Setiap pakaian itu akan ditanya oleh Allah, ini pakaian dari mana dan digunakan untuk apa. Buka oleh antum lemari sepatu antum. Lihatlah sepatu-sepatu yang ada itu. Kelak itu akan ditanya oleh Allah tentang sepatu-sepatu tersebut. Dari mana Anda mendapatkannya dan untuk apa Anda pakai. Lihat di rumah antum. Ada perkakas-perkakas yang banyak di rumah kita. Setiap perkakas-perkakas itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana dan untuk apa. Setiap kita ya akhi, ya berpikir, karena semua kenikmatan-kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, kata Ibnu Qayyim, mensyukuri nikmat itu adalah dengan tiga perkara. Yang pertama, meyakini dengan hati kita bahwa ini semua berasal dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan kita pujian dan menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Dan yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. HP yang kita pegang, kita punya HP semuanya, Pak. Untuk apa digunakan itu HP? Kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil yang antum punya akan ditanya oleh Allah, dari mana mobil itu dan untuk apa. Subhanallah, ya akhwal Islam, azakumullah. Makanya tidak aneh kalau fuqara lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Para fakir miskin ketika mereka ditanya oleh Allah, dihisab tentang kenikmatan, apa yang perlu dihisab? Sementara orang-orang kaya dengan banyaknya harta, setiap hartanya, setiap dirhamnya itu akan ditanya oleh Allah. Subhanallah. Ikhwata Islam, azakumullah. Maka Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut. Seorang mukmin, akhi, bukanlah orang yang lalai dengan kenikmatan. Kata Rasulullah, laisal mu'min bil mutana'im. Mukmin itu bukanlah orang yang selalu suka bersenang-senang pekerjaannya, tidak. Iya. Semua itu ya akhal Islam, azakumullah, jangan sampai melalaikan kita daripada ibadah kepada Allah. Kadang kita punya kamar yang ada AC-nya, empuk kasurnya, ya, belum lagi selimut yang nikmat. Kita lebih memilih syahwat tidur kita daripada salat tahajud. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat banyak tersebut yang Allah berikan kepada kita. Kita mohon kepada Allah supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia ini. Kita masuk ke surat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, yaitu surat Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh
fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu ya akhi salah satu daripada nama-nama hari kiamat ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan hari kiamat itu dengan nama yang banyak. Ya, terkadang disebut juga Al-Qari'ah. Allah juga menyebutnya dengan Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghashiyah. Itu adalah diantara nama-nama apa? Hari kiamat ya. Al-Qari'ah. Kata Ibnu Katsir, "Tsumma qala mu'azziman amraha wa muhawwilan li sya'niha." Kemudian Allah pun mengulangi pertanyaan itu untuk menunjukkan akan kebesaran dan kengerian hari tersebut. Allah mengatakan Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Apakah itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Lalu Allah ulangi lagi untuk menunjukkan bahwa ini hari, sungguh hari yang sangat besar. Wa ma adraka mal Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Allah mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Di mana manusia pada hari itu bagaikan farash yang tersebar, berlarian ke sana kemari. Bayangkan Pak, ketika tsunami yang melanda di Aceh, bagaimana keadaan manusia yang sudah lupa kepada anak, sanak, saudara dan yang lainnya. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya menyelamatkan diri. Bayangkan Pak, kalau ternyata kita berada di Padang ketika terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat seperti itu. Atau di Pulau Nias sana yang sangat dahsyat begitu. Bayangkan Pak, kalau kita misalnya ditimpa ya bencana alam yang luar biasa seperti longsor di Banjarnegara itu. Bagaimana rasanya? Kepanikan itu baru sedikit ya akhul Islam. Lalu bagaimana dengan hari kiamat sebenarnya? Maka Allah mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Jadi dalam ayat yang lain Allah mengatakan ka'annahum jaradum muntashir, seakan-akan mereka belalang-belalang yang bertebaran, berlalian ke sana kemari mencari keselamatan, namun di hari itu tidak ada keselamatan. Ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Bahkan gunung itu bagaikan al-ihn, as-suf. Ya. Kain wol al-manfush yang dihambur-hamburkan. Subhanallah, mengerikan sekali ya akal Islam kejadian itu. Namun alhamdulillah hari kiamat tidak akan dirasakan oleh orang-orang beriman. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada makhluk-makhluk yang paling buruk, kata Rasulullah SAW. Karena sebelum terjadinya hari kiamat, Allah mengirimkan angin yang lembut, mencabut setiap orang yang ada dalam hatinya keimanan walaupun sebesar biji sawi. Ketika kaum mukminin telah meninggal semua, di dunia tidak ada lagi orang Islam, di saat itulah tegak hari kiamat. Makanya Pak, dunia ini Pak tidak akan pernah kiamat selama masih ada orang Islam. Selama masih ada orang Islam, walaupun itu satu orang, tidak akan tegak hari kiamat. Hari kiamat tegak ketika sudah tidak ada orang Islam lagi. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan demikian. Ya la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Hari kiamat tidak akan tegak kecuali pada seburuk-buruknya makhluk. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kejadian hari kiamat itu di hari Jumat. Ya kata Rasulullah, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang terbit matahari padanya itu hari Jumat. Mafiha khuliqa Adam. Di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah memasukkan ke surga Nabi Adam.
Di hari Jumat Allah pun mengusir Nabi Adam dari surga. Wa fiha taqumus saah. Dan di hari Jumat juga kata Rasulullah, hari kiamat akan tegak. Akan tetapi kita tidak tahu kapan hari Jumat yang mana, kita tidak tahu ya akhwat Islam azakumullah. Namun Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya tanda-tanda hari kiamat. Baik tanda-tanda besar maupun tanda-tanda kecil. Dan ternyata subhanallah akhi, tanda-tanda kecil telah kita lihat dengan mata kepala kita. Iya, kata Rasulullah di antara tanda kiamat apa? Munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Apa itu? Mobil. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan kita lihat dengan mata kepala. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, orang akan berbangga-bangga dengan menghias masjid. Terlihat masjid megah, mewah, Masya Allah. Tanda hari kiamat. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan. Demikian pula akan diminum arak, dinamai dengan nama-nama selain arak. Zina pun tersebar. Pembunuhan di mana-mana, banyaknya gempa bumi. Ternyata itu semua kita lihat di zaman sekarang. Kita lihat dengan mata kepala. Bukankah itu menunjukkan akan bahwa hari kiamat memang betul-betul akan datang? Sahih. Hari kiamat pasti datang ya. Kita tinggal menunggu tanda-tanda hari kiamat yang besar ya. Iya, munculnya Dajjal. Kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Dan kalau tanda hari kiamat itu yang besar itu sudah muncul, maka ia akan terus sering bergantian secara cepat sampai kemudian datangnya hari kiamat. Ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung pada waktu itu bagaikan suf, kain wol yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang diridhai. Subhanallah ya akhi, timbangan wajib kita imani akan adanya timbangan nanti pada hari kiamat, di mana kita akan ditimbang. Dan yang menentukan timbangan dan berat atau tidaknya timbangan nanti pada hari kiamat bukan badan, Pak. Disebutkan dalam hadis, yu'ta birajulil dhakhm, nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya besar. Lalu kemudian ditimbang, ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Iya. Lebih baik badan kita kurus di dunia tapi timbangannya berat di akhirat, daripada di dunia badan kita gede tapi ternyata ditimbang tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Makanya pernah Ibnu Mas'ud naik pohon kurma, rupanya para sahabat mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud karena saking kecilnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Alama tadhakun?" Apa yang kalian ketawakan? Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, kami mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud, kecil sekali." Kata Rasulullah, "Sungguh betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud." Maka kita berusaha akhi mencari amalan yang sangat berat dalam timbangan. Dan Rasulullah menyebutkan beberapa amal yang sangat berat dalam timbangan. Di antaranya yang paling utama, tauhidullahi jalla wa ala, mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah dan merealisasikan makna la ilaha illallah. Sebagian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq, nanti akan ada orang yang dipanggil di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, lalu akan ditampakkan kepadanya 99 catatan, setiap catatan sejauh mata memandang isinya dosa. Kemudian Allah berfirman kepada si hamba itu, "Atunkiru hadza, apakah engkau mengingkari dosa-dosamu ini?" Si hamba berkata, "Tidak ya Allah." "Alaka udhur?"
Atau kamu punya uzur, alasan? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Adzalamatka katabatil hafizun, atau malaikat yang mencatat amalanmu telah mendolimi kamu? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah, kamu memiliki kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu orang ini berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah, apa hebatnya kartu ini yang kecil dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang, hai Rasulullah. Iya, lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, innaka la tudlam, engkau tidak dizalimi, kata Allah. Lalu diambillah timbangan, disimpannya kartu la ilaha illallah dalam satu neraca, dan 99 catatan disimpan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi? Fathaqulatil bitaqah, menjadi beratlah kartu la ilaha illallah, dan menjadi ringan 99 catatan itu. Berarti ya akhi, pahala tauhid ini luar biasa. Ya, berat dalam timbangan. Di antara amal yang sangat berat dalam timbangan apa? Akhlaqul karimah. Kata Rasulullah, laisa syai'un athqalu fil mizan 'indallahi min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan di sisi Allah pada hari kiamat nanti dari akhlak yang baik. Rupanya akhlak yang baik itu ya akhi, timbangannya sangat berat nanti pada hari kiamat. Di antaranya apa? Zikir. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah ini akhi, kita berusaha semaksimal mungkin memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Dengan apa? Dengan amalan saleh, dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita masuk dalam ayat ini. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangannya kelak pada hari kiamat, fa huwa fi 'isyatir radiyah, ia berada dalam kehidupan yang ridha, yang nikmat. Masya Allah. Kita ingin ya akhi, amalan-amalan kita ini memperberat timbangan kita kelak pada hari kiamat. Lalu Allah mengatakan, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas sekali. Ikhwata Islam, a'azzakumullah. Maka dari itu ya akhi, janganlah sampai kita di dunia memperhatikan bagaimana memperberat badan saya. Seorang mukmin itu perhatian kepada kesehatan hatinya lebih daripada kesehatan badannya. Kalau orang munafik beda, orang munafik itu lebih memperhatikan apa? Kesehatan badan daripada kesehatan hati. Makanya Allah menyebutkan ketika mensifati orang munafik apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat orang-orang munafik, maka badan mereka membuat kamu kagum, kata Allah. Badannya gede-gede, sterek-sterek, Pak. Ya, terkadang ada orang ya sibuk binaraga sana sini, biar badannya gede, kuat, sampai satu hari makan telur 1 kilo. Iya. Nggak pernah puasa Senin Kemis. Iya, bahkan puasa membuat dia ketakutan, badannya kecil lagi. Iya. Sehingga akhirnya yang dia sibukkan adalah memperbagus badan saja. Lupa bahwa badan itu sehebat apapun akan mati. Sedangkan hati yang sehat itu yang akan dibawa pada hari
pada hari kiamat. Bukankah Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, selamat dari penyakit-penyakit hati, dari syubhat dan syahwat. Ya akhal Islam, azakumullah. Makanya akhi, seorang mukmin sekali lagi perhatiannya terhadap hati lebih daripada perhatiannya kepada apa? Badannya. Ya, kita ingin agar timbangan kita kelak pada hari kiamat berat di sisi Allah. Kita tidak ingin timbangan kita ternyata ringan di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Semua kita berlomba-lomba untuk memperberat amalan kita, timbangan kita pada hari kiamat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.